break resist. Apa benar seperti itu? Karena ada juga pengalaman di mana kalau dia ketika break resist malah harganya turun. Kalau tahu daripada itu level beli, jadinya harusnya itu level jual dong. Seperti teori teknikal pada umumnya, buy low, sell high, beli di support, jual di resist. Nah, metode breakout itu adalah metode yang membantu kita untuk mencari saham di awal fase tren naiknya. Tapi kadang masalahnya adalah ketika breakout suka terjadi false. Nah, kita harus ingat bahwa apa sih? Bahwa harga saham itu bergerak dalam jangka pendek itu random. Jadi walaupun dia breakout, kita nggak tahu closingnya akan naik seberapa tinggi, atau dia ternyata mirip-mirip area breakout, atau dia turun dulu. Tapi yang harus kita lihat di sini adalah kecenderungannya. Ketika dia sudah breakout, apakah dalam jangka pendek menengah panjang dia cenderung bergerak naik atau malah gagal, yang sering disebut sebagai false. Nah, di sini yang paling penting, paling penting di sini adalah kita harus tahu bahwa ketika saham itu breakout, sahamnya itu sangat amat dilarang untuk dibeli ketika breakout, ketika trennya itu tren turun. Jadi, contohnya ya, misalnya harga saham itu bergerak turun seperti ini, oke? Nah, katakan ada sebuah level resisten yang sudah dihitung dengan mungkin ada metode yang Anda gunakan, dan ini adalah level breakout. Nah, ketika harga sahamnya break seperti ini, maka sebenarnya itu kita harus hindari untuk beli. Kenapa? Karena pada dasar dia bergerak dalam tren turun. Demikian. Jadi, untuk kita bisa meminimalisir kondisi false breakout, walaupun nggak mungkin 100%, oke, itu terhindari, tapi minimal lebih kecil peluang itu terjadi false, maka saham yang breakout sebaiknya adalah saham yang bergerak dalam tren setidaknya itu bergerak konsolidasi, oke, atau sudah mulai bergerak dalam tren naik di sana. Jadi ingat ya, jadi untuk kita bisa menghindari false breakout yang berlebihan, hindarilah kondisi yang ini. Yang pertama, ini kondisi apa? Ini kondisi 1. Hindari kondisi ini jangan. Tapi boleh dipertimbangkan di kondisi kedua atau di kondisi ketiga. Oke, itu yang pertama. Jadi belilah saham breakout yang uptrend atau yang konsolidasi di sana. Kedua, kadang kita sudah mempraktekkan di poin nomor 2 dan nomor 3 nih. Jadi sahamnya udah konsolidasi, breakout, atau sedang uptrend, konsolidasi, dan dia breakout lagi. Tapi kenapa masih false? Ingat ya, tak ada metode yang memastikan bahwa false tidak mungkin terjadi jika menggunakan metode itu. Nggak mungkin. Tapi kita meminimalisir. Oke, nah jadi saya ingin gambarkan misalnya nih teman-teman nih. Misalnya ada sebuah saham bergerak turun dan mulai naik, oke. Nah, kita selalu melihat resisten sebagai level breakout adalah level terendah, level tertinggi sebelumnya di sini, oke. Nah, jadi banyak trader yang melihat bahwa wah, ketika harga saham itu naik menembus level tertinggi yang lalu di sini, ini adalah level breakout, oke. Ini level breakout. Nah, mereka melakukan apa nih? Mereka melakukan pembelian di sini. Nah, tapi faktanya apa? Ada kondisi di mana ternyata sudah naik turun, ya kan? Nyesek banget gitu loh. Nyesek banget. Kalau tahu nggak beli. Kalau tahu beli di mana? Di sini. Jelas-jelas ini adalah support. Oke? Saya ingin tegaskan di sini bahwa apa? Kalau kita beli di support, jual di resist, nanti ketika sahamnya rally, di resist udah kita jual. Nah, itulah kenapa ada metode yang namanya breakout. Atau kalau orang istilahnya bilang adalah highlander. Senangnya di atas, highlander di sana. Oke? Nah, jadi yang perlu teman-teman perhatikan ketika dia breakout di sini, ya, oke, adalah pergerakan saham ini ada di fase 1, fase 2, atau fase 3. Kalau di fase 1, jelas salah. Oke? Kalau di fase 2 atau 3, kalau false, kemungkinan kenapa sih? Kemungkinan adalah jarak antara R dan S secara persentase itu terlalu jauh di sana. Jadi gimana dong?
gimana? Nah, yang lebih ideal ketika kita menggunakan metode breakout, buy on breakout, adalah ketika sama lagi nih, ini resisten misalnya, ini resisten. Nah, supportnya nggak sejauh ini, supportnya katakan di sini. Nah, seperti itu. Jadi ketika harga saham turun, mulai naik, sama ya, dia mau break high yang sebelumnya dalam kondisi 2 atau 3. Nah, ketika breakout, kita melakukan pembelian di sini, kans dia untuk turun seperti ini lebih kecil. Kenapa? Karena kalau di skenario A, ini adalah skenario B, oke? Dia harus naik banyak, oke? Untuk breakout. Tapi kalau di sini dia naiknya baru sesedikit mungkin, maksudnya jadi nggak terlalu banyak, lalu breakout. Walaupun nggak menjamin bahwa pasti naik, tapi frekuensi dan probabilitas false break lebih kecil di skenario B daripada skenario A. Jadi setelah dia breakout, mungkin dia konsolidasi dulu baru naik lagi di sana. Atau ternyata dia turun dulu, tapi nanti dia naik lagi. Seperti itu. Nah, jadi teman-teman harus lihat nih di sini. Kalau misalnya resistennya itu 1000, oke, supportnya 850, contohnya. Sama ada saham lagi yang resistennya itu 1000, supportnya itu misalnya 920, gitu. Nah, kalau ada momen secara bersamaan, misalnya hari Senin ada dua saham yang berpeluang breakout, udah dekat-dekat resistennya A dan B skenario-nya, tuh, yang satu supportnya jauh, yang satu supportnya ini dekat, maka yang lebih besar kemungkinan ketika setelah breakout dia cenderung bergerak naik adalah yang B di sana. Ingat ya, B walaupun lebih baik daripada A, tapi B ini lebih sering false juga kalau dia di trend nomor 1, downtrend. Dia harus di 2 atau di 3. Seperti itu. Jadi, teman-teman, demikian tips mengenai melakukan transaksi beli ketika saham breakout. Pastikan trennya bukan yang lagi turun, tapi trennya sedang konsolidasi di bawah atau konsolidasi setelah ada kenaikan. Nah, dan yang kedua adalah pastikan bahwa kita lihat jarak antara resist dengan support itu relatif rendah, relatif dekat. Dengan demikian, sebelum sahamnya benar-benar breakout, dia tidak harus naik terlalu jauh dulu dan kehabisan bensin. Jadi semakin dekat resist dan support, saham ini naik menembus resisten, breakout dengan bensin yang masih ada, istilahnya seperti itu. Demikian video mengenai